Oke, kita udah dapet parkirannya tadi. Ini gue pengen jalan lagi. Wah, areanya tuh udah rapi banget kayak gini nih, taman-tamannya guys. Jadi enak banget sih ya, dipakai buat jogging-jogging santai di sini guys. Tuh, di tamannya juga bersih ya, gak ada sampah-sampah berceceran. Nah, di sini bisa lo pakai buat santai-santai di sini ya. Tuh, banyak yang pada nongkrong juga, yang lagi pada istirahat, bisa pada jogging di sini guys. Bisa banget lo pakai buat santai-santai, sepedahan juga bisa ya. Kan? Pernah kan gue bilang bahwa sini tuh steril banget tuh. Tuh, itu parkirannya yang tadi ya, yang di sana tuh parkirannya di bawah apartemen ya. Parkirannya ramenya kayak gimana tuh. Nah, tuh Symmetry Cafe. Jadi konsepnya itu dia ada yang duduk di lesen, ada duduk yang di bangku juga guys. Tinggal tergantung gimana lu ya, bawahnya di mana. Nah, untuk vibes-nya di sini tuh danau. Beda sama yang di depan ya. Jadi lebih ke danau di sini guys. Wow, masya Allah banget sih nongkrong nyore di sini guys. Nah, ini yang tadi gue bilang bitter sweet by Najla. Tuh, dia lebih ke cake ya, kue gitu guys. Dan tuh rasanya sih yang lagi tuh Neng pernah beli itu enak guys. Kuenya tuh enak beneran, nggak bohong ya. Tuh, bitter sweet by Najla. Oke bos. Oke, kita langsung otw ke tempat nongkrong yang satunya ya guys ya. Jadi tempatnya ini ada di pusat kota. Lagi tuh gue sering main ke sana, nongkrong di sana ya. Dan katanya untuk sekarang tuh banyak yang baru ya di sana. Dari segi makanannya, tempat-tempat minumannya ya, katanya banyak yang baru ya. Jadi gue sekarang lagi berada di jalan menuju Sumarekon Bekasi ya guys ya. Hari ini tuh hari Minggu, mudah-mudahan aja nggak macet. Nah, begitu juga yang gue tahu untuk Sumarekon ini, La Spesianya ya, itu emang tempat nongkrong ya buat kaum Gen Z ya. Pastinya di sana tuh yang gue tahu ada bakmi, ada kafe apa ya, gue lupa namanya, di daerah La Spesianya. Nah, terus juga di situ ada Kopi Nako. Pertama kali gue ngonten di sana ya. Tapi katanya sekarang banyak perubahan. Halaman-halamannya, taman-tamannya tuh udah lebih bagus lagi sekarang katanya guys. Oke, pastinya yang udah support terus channel gue, makasih banyak ya. Yang belum support channel gue, tolong disupport channel gue dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys ya, biar gue lebih semangat lagi kontennya guys. Nah, ini gambaran hari libur ya, seperti ini kemacetan dari kota Bekasi guys. Gue tepat berada di depan Mall Metropolitan ya. Jadi emang udah lumrah ya yang namanya hari libur tuh udah pasti macet Bekasi ya. Apalagi di sini jatuhnya titik kotanya ya. Ada apa nih? Wow, anak-anak motor. Kayaknya ini nih. Apa? Anak-anak touring. Motor ini. 4 tak guys. Bisa. Nah, ini di depan BCP Hotel Aston ya guys ya. Jadi buat lu yang nggak tahu rutenya, ya lu harus tahu sih sebenarnya. Buat lu yang tinggal di Bekasi, nggak, saya nggak tahu Sumarekon ya. Tempat nongkrong yang banyak diminati sama anak-anak Gen Z. Nah, gitu juga gue sempet nge-review ya. Di sebelah kanan sini ada gedung Golkar. Ada gedung Golkar di sebelah kanan sini. Yang lagi itu tuh ada sticknya. Harganya juga murah ya guys. Nah, ini dari sore sebenarnya udah mulai ramai ya di sini nih, di pinggir-pinggir jalan sini, anak-anak muda.
dia lebih ramenya lagi tuh di jam malam ya. Biasanya tuh habis isya udah mulai pada nongkrong ya. Jadi untuk kota Bekasi ini, di pusat kotanya itu nggak bakalan kehabisan tempat-tempat nongkrong yang worth it pastinya ya guys ya, buat kaum muda. Sebenarnya enaknya sih kalau buat nongkrong di La Spezia ini sore-sore enaknya jogging ya. Dia ramenya tuh di sore sama di pagi. Banyakan sih dipakai untuk aktivitas olahraga guys. Tapi di sana juga yang gue inget ya, ada tempat makannya juga, bakmi kalau nggak salah, bakmi apa gitu. Nanti makanya gue bakalan spill untuk update La Spezia per bulan Mei ya. Nah ini juga gue mau ngasih spill juga ya untuk area depan Stadion Patriot Candrabaga sekarang sudah diperbarui lagi guys. Jadi halamannya tuh bisa dipakai buat jogging santai kayak gini guys. Tuh progresnya udah mulai terlaksana ya dari Pemkot Bekasi. Jadi buat kalian yang mau nyantai-nyantai nyore-nyorein di sini tuh bisa banget ya buat olahraga. Jadi ada manfaatnya, lahan yang tadinya kosong jadi berguna ya. Dan mungkin itu untuk areanya tuh nggak dikenain biaya ya untuk masuk, paling cuma kena biaya parkir aja guys. Ya biasalah, parkir paling 2.000 ya kan. Kota Bekasi. Jadi di situ juga kalau malam tuh banyak tukang dagang ya guys ya. Banyak tukang dagang yang pada jualan di sana. Jadi emang Bekasi itu emang udah apa sih ya? Ikoniknya tuh tempat-tempat nongkrong banyak banget guys di Kota Bekasi ini. Nah ini kita udah masuk jembatan Sumarekon ya, flyovernya. Di sini juga ada, kalau kita ngelihat di pinggir-pinggir jembatan ini, view-nya bagus banget guys. Bisa kelihatan ya Kota Bekasi dari sini. Makin kesini tuh udah makin bagus banget view-nya. Bekasi. Jadi sebenarnya gua udah sering ya sebenarnya nongkrong di La Spezia. Cuma yang sekarang nih katanya lebih bagus lagi untuk update tahun baru 2025 ya guys. Cuma mungkin untuk Starling tukang dagang yang keliling itu katanya nggak ada guys, beda sama di Greenwich ya. Kalau di Greenwich tuh banyak Starling yang pada keliling-keliling gitu, tapi untuk di La Spezia ini bener-bener steril guys. Dia nggak ada Starling yang pada keliling-keliling di daerah sana. Jadi emang khusus jajanan-jajanan minuman yang ada di sana ya, yang bisa kita nikmatin ya. Mungkin lebih mencegah apa sih namanya kerumunan dari abang-abang Starling ini yang nggak bertanggung jawab dari segi sampahnya ya, takutnya. Makanya nggak diperkenankan untuk berjualan di area La Spezia tersebut guys. Dulu sih yang gue inget ya, ke La Spezia ini tuh area steril banget guys. Sampah pun sedikit pun mungkin ada ya, tapi nggak sampai yang gimana-gimana. Untuk areanya sih yang terakhir gue inget itu bersih banget guys, sampai danaunya juga terawat ya. Tuh sebelah kiri tuh danaunya, tapi kita lewat lurus ya. Kita lewatin jembatannya lagi nanti. Di situ juga ada hotel ya guys ya. Ada hotel lebih ke apartemen kayaknya ya. Di CBD-nya ini, BCBD. Nah, nanti kita di depan ini kita ambil ke kiri guys. Untuk mallnya itu sebelah kanan ya. Nih, sebelah juga ada Stick 21. Jadi view-nya lu vibes-nya ya lebih kayak nongkrong di pesawat guys. Cuman emang ya untuk harganya tuh lumayan mahal guys. Tapi setiap semua yang punya harga gitu ya pasti punya kualitas. Nah ini kita ambil ke kiri ya. Kita masuk ke area
BCBD. Nah ini kita naik ke atas nih ke jembatannya. Bagus banget nih dari sini nih. Kayak bukan di Bekasi guys. Vibesnya bukan di Bekasi kayaknya ya. Mungkin yang nggak tahu, vibesnya bukan kayak di Bekasi guys. Sebelah kanan tuh udah banyak gedung-gedung tinggi ya. Memang ini udah lama, cuman lebih apa ya, melekat banget kesan perkotaannya. Wow, lihat sendiri kan, banyak yang pada jogging ya kan. Tuh, memang di sore sama pagi tuh yang rame ya. Banyak orang yang kesini tuh bukan cuma pengen nongkrong, tapi pengen olahraga guys. Cuma mungkin untuk area runningnya di sini belum disediakan kali ya. Jadi untuk kalian yang pada jogging di sini tuh di bahu jalan. Nah sebelah kanan ya, di sini tuh ada showroom Arista Summarecon, kayak mobil-mobil listrik guys. BYD ya. Bahasa kerennya apa sih ya? Pokoknya gitu dah. Dia lebih ke jual-jual mobil listrik ya guys ya. Tuh. Nah sebelah kiri gua nih ada Suka Grill. Suka Grill ini tuh makanan ke resto ya. Tuh banyak banget guys. Sushi Chiro ini juga baru ya, Sushi Chiro. Harganya juga lumayan dan pastinya rasanya enak guys. Tuh, wow, banyak yang baru bener kan di sini tuh. Ada juga Deluit ya. Deluit ya tulisannya. Iya, ini tempat nongkrong, jatuhnya kayak kafe guys. Tuh, sebelah kanan juga udah ada taman-tamannya. Jadi lu bisa santai-santai di sana guys. Dan untuk parkirnya yang gue inget sih ya gratis guys. Udah steril banget kan. Nah ini di depan lagi itu belum ada Permata Keluarga, rumah sakit belum jadi. Tapi sekarang udah berdiri kokoh guys, sudah bisa dipakai ya. Nah ini gue juga nggak tahu nih sebelah kanan ini nih mau dijadiin apa. Oh cafe, Greyhound Cafe Tatsuya. Wow makin keren banget. Berarti emang vibe-nya tuh wah ya untuk kelas spesial BCBD ini. Tuh ada Mingsu emang dari dulu udah ramai banget ya, karena mungkin jajanan yang paling murah ya itu guys di sini ya. Nah ini juga cafe juga tuh. Oh tempat duduknya model-modelan bantal ya, Greyhound. Ada Filmaca. Nah ini sebelah kiri tuh tempat nongkrongnya ya, gratis juga tuh tempat duduk di situ guys. Jadi lu duduk tinggal cari tempat yang kosong dan nggak kena biaya apapun ya guys ya. Ini gue lagi nyari parkirannya dulu nih. Filmaca ada apa lagi nih? Wah banyak sih. Ada cake juga tuh, dessert Little Sweet by Najla guys. Bitter sweet by Najla. Oh mungkin ini yang orang-orang tahu tuh, kayak tempat-tempat yang lagi dicari nggak sih ya, yang sedang rame. Bitter sweet by Najla ini. Nah ini ada juga nih yang gue bilang tadi, bukannya bakmi ya, ternyata Sai Ramen. Katanya juga enak guys, cuman gue nggak tahu, belum pernah nyobain ya. Iya. Lalu kita nyari ya parkirnya dulu guys ya. Bener-bener rame di sini guys. Kita lihat lagi nanti di sana ada Kopi Nako, terus ada apa lagi ya. Lalu kita nyari parkirnya dulu ya. Kita cari parkir, oh ada yang ngarahin nih security. Parkir di mana Pak ya? Di situ Pak. No. Oh situ ya? Sebelah kanan. Oke kasih ya Pak. Itu buat resto. Nah ini ada Arum Resto ya, restoran dia. Katanya sih enak juga tuh di situ. Arum Resto ini. Lagi pada jogging kan? Jadi emang basicnya ini tempat buat olahraga guys.
cari parkirannya dulu ya. Sebelah kanan kata dia. Oh ini kali ini di depan ada yang kosong. Oke, habis itu kita lihat, kita ulik di sana ada apa aja ya. Di sebelah Kopinako. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus keseruan kita. Enjoy this video. Come on. Oke, kita udah dapet parkirannya tadi. Ini gue pengen jalan lagi. Wah, areanya tuh udah rapi banget kayak gini nih, taman-tamannya guys. Jadi enak banget sih ya, dipakai buat jogging-jogging santai di sini guys. Tuh, harusnya di sini nih area joggingnya. Tuh banyak banget yang pada nyore di sini guys. Anak-anak muda juga pada nyore di sini ya. Outfit gue udah cocok sih, udah pakai sepatu ya. Jadi emang basicnya nih tempat nongkrong kalau malam, tempat buat olahraga kalau sore guys. Tuh banyak banget ya yang pada jogging di sini. Gue pengen ngasih spill lagi buat lu. Ini gue jalan biar nggak ribet ya nyari parkirnya. Gue nyari apa? Parkirnya tuh di sana tuh penuh, susah ya guys ya. Makanya gue jalan di sini. Ntar di depan kita lihat ada apa aja ya guys ya. Enak banget sih buat nyorein di sini guys, adem. Tuh. Nah di sana juga ada taman tuh buat anak-anak pada main. Ada yang main badminton, main bola ya. Buat ngomong bocah tuh enak banget di sini guys. Kalau sore. Buat cuci mata juga bisa guys. Cuci mata nggak tuh? Tuh. Jadi kemarin sebenarnya belum lama kita habis dari sini guys, sama si Neng. Nah ini rumah sakit yang gue bilang tadi, Permata Keluarga. Lagi itu di sini tuh belum ada ya, rumah sakitnya belum berdiri. Mungkin awal tahun rumah sakit ini udah mulai berdirinya guys. Permata Keluarga. Tuh. Rumah sakit Permata Keluarga. Wow, bagus banget view-nya ya. Tuh, gedung-gedung tinggi. Nah, ini di sebelah kiri udah lumayan padat ya. Ini di sini udah banyak ruko-ruko yang udah keisi ya sama tempat-tempat makanannya guys. Ada Lawless atau Cauces ini ya. Burger bar namanya guys. Nah, ini yang pertama ya. Ini dia. Cauces Burger Bar ya. Di sini tuh tempat nongkrong yang pertama di sini ada itu guys, burger ya. Nah, di sini ada makanan Musashi Bokotsu. Ini Jepang atau Cina ya. Harganya tuh ada tuh dari 30-an guys harganya ya. Wah, ternyata udah mulai padat banget ya tempat nongkrong di sini guys. Ada apa aja di sini ya? Tuh. Oh, iya, jadi lebih ke Cina ya, makanan Cina ya. Tuh, area parkirannya juga luas. Jadi buat lu yang bisa banget nih, buat lu yang mau ngajak keluarga lu nongkrong sambil kulineran di sini guys. Jadi lu capek nih ya, habis jogging, habis olahraga, lu bisa langsung ke sini guys. Isi fondasinya. Bersih banget kan yang tadi gue bilang tuh areanya. Nggak ada sampah-sampah yang berceceran ya di sini tuh. Area parkirannya juga luas. Oke, untuk yang kedua di sini ada Philo. Lebih ke minuman ini ya, Philo. Tuh, Philo. Jadi deret-deretan gitu ya. Yang pertama tadi burger, ini Philo. Nah, yang terakhir ini ada Kopinako Kebun Jati yang lagi itu pernah gue review ya. Ini kita lihat dari sini guys. Jadi emang wow, ramenya kayak gini guys. Tuh, Kopinako Kebun Jati. Bukan Kebun Jati ya.
Kopi Naku Sumarekon. Jadi keingetan sama Kebun Jati ya. Emang feel-nya itu lebih enak di Kopi Naku Kebun Jati guys. Vibe-nya tuh lebih enak ya. Tuh. Pada lagi nyorein di sini. Ramai banget guys. Pokoknya buat lo yang mau lihat reviewnya untuk Kopi Naku Sumarekon ini, lo tinggal scroll aja ya konten-konten gua. Pokoknya pertama kali gue ngonten gue di sini guys. Jadi kalaupun ada kejelekan atau kecacatan dari segi ngeditnya ya, mau dimaklumin ya guys ya. Tuh, ini dia Kopi Naku Sumarekon. Jadi di atas masih ada tempatnya lagi, tuh kayaknya belum ada dah. Ya. Untuk harganya itu masih aman-aman aja ya untuk kalangan anak-anak muda. Oke, gue bakalan spill lagi area parkirannya. Di sini ternyata ya titiknya ya, area parkirannya. Tuh. Lumayan luas guys untuk areanya. Ya. Area parkirannya tuh lumayan luas. Oh, ternyata kena tarif ya guys untuk parkirnya di sini guys. Tuh. Area parkirannya luas. Kalau nggak salah kena tarif 2.000 ya. Gak apa-apa lah, 2.000 yang penting motor lu aman, gak hilang. Soalnya di sini ada security-nya guys. Tuh, pada ngantri kan. Ya, pada mau jogging, pada mau olahraga guys. Mantap. Oke, kita lanjut lagi untuk tempat nongkrong berikutnya. Oke, gue lanjut lagi. Gue bakalan spill area tamannya ya. Tuh, di tamannya juga bersih ya. Gak ada sampah-sampah berceceran. Nah, di sini bisa lo pakai buat santai-santai di sini ya. Tuh, banyak yang pada nongkrong juga, yang lagi pada istirahat, habis pada jogging di sini guys. Bisa banget lo pakai buat santai-santai. Sepedahan juga bisa ya. Kan? Pernah kan gue bilang bahwa sini tuh steril banget tuh. Tuh, itu parkirannya yang tadi ya. Yang di sana tuh parkirannya di bawah apartemen ya, parkirannya tuh. Nah, ini masih ada pembangunan yang tadi apa ya, pembangunan gedung belum selesai nih. Bisa lo pakai buat pacaran juga ya di sini ya. Wow, steril banget kan. Tuh, bisa juga lu pakai buat ngomong adek lu, anak lu. Di sini bisa banget guys. Jadi rugi banget kalau lu nggak ke sini guys ya. Ini salah satu spot tempat nongkrong yang menurut gue tuh fleksibel banget ya. Nggak cuma lu anak muda yang bisa nongkrong di sini, tapi buat lu orang tua juga bisa ya. Lu pakai nongkrong di sini guys. Banyak banget ya yang pada nyorein di sini guys. Ada main badminton. Tuh. Nah, di sini di depan cafe yang tadi gue bilang ya, ada Simetri Cafe. Lagi itu pengen gue review, cuman sampai sekarang belum kesampaian guys. Ini kita lihat ya, ini tulisan La Spesianya nih. Dari sini ya, La Spesianya. Ini Simetri Cafe ya guys ya. Deluit kali ya bacanya ya. Ini cafe juga. Oke, kita nyebrang dulu guys. Kita nyebrang dulu biar lebih enak lagi kita nge-reviewnya. Nah, ini juga salah satu spot terkece ya. Tuh ada tulisannya La Spezia. Wow. Kita dari belakang aja kali ya. Nah, ini Simetri Cafe. Ramenya kayak gimana tuh? Tuh, Simetri Cafe. Jadi konsepnya tuh dia ada yang duduk di lesen, ada duduk yang di bangku juga guys. Tinggal tergantung gimana lu ya, bawanya di mana. Nah, untuk vibe-nya di sini tuh danau. Beda sama yang di depan ya. Jadi lebih ke danau di sini guys.
Wow, masya Allah banget sih nongkrong nyore di sini guys. Enak banget sih nongkrong di sini, adem ya kan. Tuh penampakannya kayak gini guys. Nah di sana juga ada yang belum selesai ya pembangunan tuh, kayak resto ya. Oh tulisannya di situ segera hadir di sini, Seafood Resto Wiro Sableng cabang Kelapa Gading. Wow. Mungkin next tahun depan lebih ramai lagi ya untuk area yang di sananya tuh, masih banyak lahan-lahan kosong ya. Mungkin lebih padat lagi guys untuk awal tahun 2026 ya. Tuh ini Symmetry Cafe guys. Ramai banget kan? Oke, kita lihat lagi ke sana. Kita lanjut. Misi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tuh. Untuk area yang duduknya lagi tuh gua inget di sebelah ya. Banyak yang pada nongkrong-nongkrong santuy di sini, guys. Ya kan? Nah, sebelahnya Symmetry ada Peleton, guys. Tuh, Cafe Peleton. Sama ya untuk harganya ya. Dia masih terbilang menengah ke atas ya. Nah, ini yang gue bilang areanya itu ada yang buat duduknya juga, guys. Peleton namanya. Jadi areanya ada yang dipakai buat duduk-duduk juga. Tuh. Ya kan, gue bisa bilang kan, apa yang gue bilang tadi bener. Untuk danaunya tuh bersih banget, terjaga banget guys. Ya kan. Nah di sini juga bisa lo pakai buat santai-santai guys. Pokoknya banyak banget spot-spot foto di sini yang bisa lo manfaatin untuk sosial media lo. Ada yang juga belajar di sini ya. Mantap. Bisa juga lo pakai buat belajar. Kalau gue kesini sih bukan belajar pastinya ya. Lebih mau menikmati. Nah ini mixunya ya. Tuh. Ini mixunya kayak gini guys. Area tempat duduknya tuh kayak gini. Area tempat duduknya guys. Jadi sore ini tuh emang beneran padat banget ya. Wow banget gak sih. Ini yang tadi gue bilang tempat duduknya ya. Kalau lu jajan ya, mau jajan mixu, film aja nggak kebagian tempat duduk, lu bisa ke sini guys. Kalaupun di sininya masih kosong ya. Biasanya sih emang penuhnya tuh di sini guys. Jadi lebih enak tuh nongkrongnya di sini guys. Tuh, lu rebutan biasanya di sini ya. Nongkrong menghadap ke sini tuh. Oh mantap banget kan. Oke kita geser lagi ke Vilmanca. Kita geser ke Vilmanca ya. Vilmanca minuman ya, tapi enak-enak semua sih yang gue tahu. Dia untuk harganya masih menengah ke bawah guys. Untuk Vilmancanya ini rame kan, steril banget ini tempat. Nah ini untuk toiletnya ya. Ada toiletnya dipisah, toilet perempuan dan laki-laki dipisah guys. Nah ini yang tadi gue bilang bitter sweet by Najla. Tuh dia lebih ke cake ya, kue gitu guys. Dan tuh rasanya sih yang lagi tuh Neng pernah beli itu enak guys. Kuenya tuh enak beneran, nggak bohong ya. Tuh bitter sweet by Najla. Nah ini untuk area duduknya di sini ya guys ya. Tuh. Oke kita geser lagi ke sini. Sai ramen tuh katanya juga enak ya guys. Cuman gue belum nyobain ya. Wah udah direservasi guys. Mungkin saking enaknya kali ya. Sai ramen. Tuh. Nah ini untuk area tempat duduknya ya. Sai ramen kayak gini guys.
Kita udah spill dari ujung ke ujung, mungkin tinggal ke Arum ya. Arum Resto. Nah, ini juga salah satu spot tempat-tempat buat santai di sini ya. Tuh, tempat santai di sini ya guys. Jadi bisa banget lo pakai untuk sosial media lu. Banyak juga pohon-pohonan tuh. Indah banget nggak sih feel-nya tuh. Lu nongkrong, best view-nya kayak gini. Perkotaan. Ini resto juga ya. Arum Resto. Ini guys. Wah, kayaknya bisa ada acara nih di sini guys. Ditutup. Oh iya. Mungkin dipakai buat wedding atau enggak acara lamaran kayaknya sih. Kayaknya lebih ke wedding ya. Acara wedding ini lagi dipakai ya untuk Arum Cafe ini. Emang katanya tuh untuk menunya masih terbilang murah ya, menengah ke atas sih kalau menurut gua sih. Dan rasanya tuh katanya enak guys. Lagi dipakai buat wedding, jadi gua nggak bisa spill di depannya ya. Nah ini dia nih spotnya yang bisa lu pakai buat foto-foto di sini guys. Mantap banget sih nyorein di sini. Jadi menurut gua bisa gua bilang tempat wisata atau tempat liburan gratis ya untuk La Spezia ini. Oke guys, jadi gue udah kasih spill semuanya ya dari ujung ke ujung ya. Tadi ada Kuminako, ada Kilo, terus ada Bittersweet by Najla ya, ada Arum juga di situ, Mixu, ada kafe-kafe Peloton. Jadi mungkin ya tempat ini tuh fleksibel banget ya menurut gua. Lu bisa pakai buat olahraga, buat nongkrong juga bisa guys ya. Jadi gua tuh khususnya orang Bekasi asli wajib banget ke sini guys. Ya, enak banget guys dipakai buat nyorein. Lihat ya. View-nya tuh emang bener best banget sih di sini ya. Jadi mungkin segitu dulu ya review yang bisa gua kasih. BTW gua udah beli minuman andalan. Oke, mungkin segitu dulu review yang bisa gue kasih. Semoga apa yang bisa gue kasih bisa bermanfaat buat lo semuanya. Buat lo yang punya referensi tempat nongkrong di daerah Jabodetabek, lo boleh komen di sini. Mungkin sekian, thank you for watching and see you.